Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B mata kuliah Farmasi Sosial. Di sini kami mendapatkan materi tentang epidemiologi kesehatan lingkungan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Aisyah, BP 1904074. Saya Gina Hanifa, BP 1904076. Saya Saarah, BP 1904079. Saya Wahyu Andrian, BP 1904088. Baik Ibu, untuk slide yang pertama kepada Sarah dipersilakan untuk presentasinya. Kesehatan lingkungan. Pengertian epidemiologi. Ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit serta berbagai masalah kesehatan di dalam masyarakat, termasuk aplikasinya ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi status kesehatan atau menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu dan penggunaan studi tersebut untuk menanggulangi masalah kesehatan. Satu, frekuensi merupakan kuantifikasi status kesehatan, yaitu kondisi status kesehatan yang terekam dalam data time series. Analisis data sekunder sebagai awal pengamatan pola penyakit di dalam masyarakat atau populasi. Kedua, distribusi terkait dengan pola penyebaran penyakit dan merumuskan hipotesa tentang kemungkinan faktor penyebab orang, tempat, dan waktu. 3. Determinan. Faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan baik yang menerangkan frekuensi, penyebaran atau distribusi, dan penyebab timbulnya masalah kesehatan. Pengertian epidemiologi kesehatan lingkungan. Ilmu yang menganalisa dan mengukur efek-efek kesehatan dari faktor-faktor lingkungan dan menilai keefektifan strategi pengawasan. Seni yang mempelajari dan menilai atau mengukur data analisis, kejadian penyakit atau gangguan kesehatan dan potensi bahaya faktor penyebab, yaitu bahaya, kekuatan, dan kondisi akibat perubahan keseimbangan lingkungan serta menilai upaya-upaya pengendaliannya. Tujuan epidemiologi kesehatan lingkungan yaitu A. Mengumpulkan fakta dan data tentang berbagai masalah kesehatan yang ada dalam masyarakat. Epidemiologi kesehatan lingkungan berkaitan dengan pengaruh perubahan kondisi lingkungan. B. Menjelaskan sifat dan penyebab masalah kesehatan berdasarkan fakta dan data yang diperoleh setelah dilakukan analisa. C. Menemukan atau merencanakan pemecahan masalah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Baik Ibu, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Gina Hanifa. Para Gina dipersilakan. Ruang lingkup epidemiologi atau epidcasling. Yang pertama, kondisi lingkungan yaitu perubahan kualitas lingkungan berpengaruh terhadap agen atau penyebab penyakit, host atau manusia. Yang kedua, variabel epidemiologi yaitu orang, waktu, dan tempat. Yang ketiga, penyakit. Yang keempat, ilmu sosial dan perilaku yaitu perilaku manusia atau higien perorangan dan hubungannya dengan timbulnya kejadian penyakit. Yang kelima, metode atau desain yaitu sebagai dasar yang digunakan dalam melakukan kajian atau analisa untuk menarik kesimpulan baik level pemahaman maupun level intervensi. Interaksi manusia dan lingkungan. Ekologi manusia. Yang pertama, ilmu yang mempelajari interaksi antara
setiap segi kehidupan manusia atau fisik, mental, dan sosial dengan lingkungan hidupnya atau biofisis, psikososial secara keseluruhan dan bersifat sintesis. Yang kedua, studi yang menelaah hubungan timbal balik antara perilaku manusia dengan lingkungannya, baik berpengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan di sekitarnya maupun sebaliknya manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Bidang ini merupakan suatu perspektif dalam menelaah hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan kepada kepada Wahyu Andrian dipersilakan. Hubungan ekologi manusia dengan kesehatan lingkungan. Meningkatkan faktor eugenik, menguntungkan dan mengurangi atau mengendalikan faktor disgenik atau merugikan. Sifat-sifat masalah kesehatan lingkungan yang pertama yaitu dimensi lintas batas. Lintas batas geografi, lintas disiplin atau sektor. Penanganan masalah counseling harus memperhatikan dimensi ini. Yang kedua yaitu dimensi variabilitas. Variabel orang, kelompok atau populasi. Variabel waktu dan variabel tempat atau geografis. Masalah kesehatan lingkungan dipengaruhi oleh yang pertama yaitu pertumbuhan dan sebaran penduduk, yang kedua kebijakan para pengambil keputusan, yang ketiga mentalitas dan perilaku masyarakat, dan yang keempat kemampuan alam untuk mengendalikan pencemaran lingkungan atau diri sendiri atau pemurnian. Dalam studi epidemiologi kesehatan lingkungan juga harus diperhatikan beberapa hal terhadap kejadian penyakit akibat kondisi lingkungan, antara lain yang pertama itu kelompok risiko tinggi, sekelompok manusia atau masyarakat yang akan mengalami risiko sakit terlebih dahulu dibandingkan dengan kelompok lain dalam skala ruang, waktu, dan dosis yang sama. Yang kedua, behavioral exposure, konsep perkiraan atau pengukuran pemaparan bahan pencemaran atau agen penyakit dengan memperhatikan faktor perilaku penduduk sebagai kelompok risiko tinggi. Yang ketiga yaitu population at risk. Populasi berisiko sekelompok penduduk yang memiliki ancaman yang sama dengan para korban. Dan yang keempat, penyebaran waktu dan geografis. Penyebaran waktu secara geografis mengetahui hal ini upaya pencegahan dapat dilakukan. Selanjutnya ada klasifikasi bahan pencemar terhadap kesehatan. Yang pertama ada polutan, pernafasan, efek terhadap sistem saluran pernafasan. Misalnya SO2, NH3, kadmium, NOx, H2S, kobalt, asbes, mangan, dan zinc. Yang kedua ada polutan sistemik, efek terhadap lebih dari satu jaringan tubuh, masuk dalam saluran pencernaan dan didistribusikan melalui aliran darah. Gangguan pada lambung, sistem syaraf pusat, dan saluran air seni. Misalnya TB, Hg, fluorida, TB, organofosfat, hidrokarbon, dan terfluorinasi. Yang ketiga ada polutan khusus tuan rumah, bahan pencemar yang dapat menimbulkan reaksi, misal alergi, karsinogenik, dan mutagenik. Misalnya ada formaldehid, tiosianat, nikel, asbes, selenium, arsenik, metil, merkuri, fluoranatid hidrokarbon, selanjutnya ARKL atau analisis risiko kesehatan lingkungan.
Analisis risiko kesehatan lingkungan ini merupakan suatu pendekatan untuk mencermati potensi besarnya melalui dengan memulai dengan mendeskripsikan masalah lingkungan yang telah dikenal dan melibatkan penetapan risiko pada kesehatan manusia yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang bersangkutan, baik pada saat ini atau di masa lalu, misalnya lokasi tercemar. Langkah-langkahnya, pertama ada analisa risiko, kedua pengolahan risiko, dan ketiga komunikasi risiko. Untuk yang langkah-langkah pertama yaitu analisa risiko. Tahapan dalam analisa risiko yaitu ada tahap 1, yaitu ada identifikasi bahaya. Tahap 2, evaluasi dosis respon. Tahap 3, pengukuran pemajanan, dan tahap 4, penetapan risiko. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua yaitu ada pengelolaan risiko. Upaya mengendalikan risiko, dampak pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan, meliputi partisipasi masyarakat, pengendalian bahaya, pengendalian pada sumber atau emisi, pengendalian pemajanan atau ambien, dan memantau risiko. Yang tahap ketiga yaitu komunikasi risiko. Komunikasi risiko ini upaya untuk memberitahukan dan menyarankan masyarakat tentang hasil analisis dan perhatian mendegrasi mereka dan melibatkan mereka dalam pencemaran atau pengelolaan risiko, perencanaan atau pengolahan risiko. Sebelumnya maaf Bu apabila ada kekurangan pada kelompok kami. Terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.